Selamat siang Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kembali kita bertemu dalam pendalaman Alkitab kita pada siang hari ini, dan pada kesempatan hari ini kita telah sampai pada bagian akhir dari Kitab Rut pasal yang keempat. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-22. Namun sebelum kita membahasnya, mari kita terlebih dahulu kita akan masuk dalam doa, memohon pimpinan, pertolongan daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih jikalau pada kesempatan hari ini kembali kami belajar kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan pada kesempatan siang hari ini kami masuk kepada Kitab Rut pasal yang keempat, bagian terakhir pada pembahasan kami kali ini. Tuhan yang akan memimpin, Tuhan yang menyertai kami dalam pembacaan perenungan kami masing-masing. Sehingga kebenaran firman Tuhan meneguhkan kami, membawa kami semakin mengerti apa yang menjadi maksud dan rencana Tuhan dalam kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Urapi hamba-Mu, demikian juga setiap kami yang boleh belajar bersama-sama di dalam kebenaran firman-Mu pada siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menaikkan segala syukur dan doa kami pada kesempatan siang hari ini. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, kita bersama-sama kita akan membaca dan memperhatikan Kitab Rut pasal yang keempat pada kesempatan siang hari ini. Mari kita akan membaca bersama-sama Rut pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-22. Nah, saudara-saudara, dalam pembacaan firman Tuhan kita pada kali ini, dalam kitab Rut pasal yang keempat, itu dibagi menjadi dua bagian berikut. Ya, kalau kita perhatikan bersama-sama di dalam pasal 4 ini, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-17, itu berbicara tentang Rut yang menjadi istri Boas. Kemudian dalam ayat 18 sampai dengan 22 bagian terakhir berbicara tentang silsilah daripada Daud. Nah, mari kita membaca firman Tuhan di dalam Rut pasal 4 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-22 ya. Bagian yang pertama disebutkan dalam Alkitab kita, Rut menjadi istri Boas, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Boas telah pergi ke pintu gerbang dan duduk di sana, kebetulan lewatlah penebus yang disebutkan Boas itu. Lalu berkatalah Boas, "Hai saudara, datanglah dahulu kemari, duduklah di sini." Maka datanglah ia, lalu duduk. Kemudian dipilihnya 10 orang dan para tua-tua kota itu, dan berkata, "Duduklah kamu di sini." Maka duduklah mereka. Lalu berkatalah ia kepada penebus itu, "Tanah milik kepunyaan saudara kita Elimelek hendak dijual oleh Naomi yang telah pulang dari daerah Moab. Jadi pikirku, baik juga hal itu kusampaikan kepadamu sebagai berikut. Belilah tanah itu di depan orang-orang yang duduk di sini dan di depan para tua-tua bangsa kita. Jika engkau mau menebusnya, tebuslah, tetapi jika engkau tidak mau menebusnya, beritahukanlah kepadaku supaya aku tahu. Sebab tidak ada orang yang dapat menebusnya kecuali engkau. Dan sesudah aku, lalu berkatalah ia, aku akan menebusnya." Ayat yang kelima, tetapi kata Boas, "Pada waktu engkau membeli tanah itu dari tangan Naomi, engkau memperoleh Rut juga, perempuan Moab, istri orang yang telah mati itu, untuk menegakkan nama orang itu di atas milik pusakanya." Lalu berkatalah penebus itu, "Jika demikian, aku ini tidak dapat menebusnya, sebab aku akan merusakkan milik pusakaku sendiri. Aku mengharap engkau menebus apa yang seharusnya aku tebus, sebab aku tidak dapat menebusnya." Beginilah kebiasaan dahulu di Israel dalam hal menebus dan menukar. Setiap kali orang hendak menguatkan sesuatu perkara, maka yang sekarang menanggalkan kasutnya sebelah dan memberikannya kepada yang lain. Demikianlah caranya orang mensahkan perkara di Israel. 8. Lalu penebus itu berkata kepada Boas, "Engkau saja yang membelinya, dan ditanggalkannya lah kasutnya." Kemudian berkatalah Boas kepada para tua-tua dan kepada semua orang di situ, "Kamulah pada hari ini menjadi saksi bahwa segala milik Elimelek dan segala milik Kilion dan Mahlon aku beli dari tangan Naomi. Juga Rut perempuan Moab itu, istri Mahlon, aku peroleh menjadi istriku untuk menegakkan nama orang yang telah mati itu di atas milik pusakanya. Demikianlah nama orang itu tidak akan lenyap dari antara saudara-saudaranya dan dari antara warga kota.
Kamulah pada hari ini menjadi saksi. 11. Dan seluruh orang banyak yang hadir di pintu gerbang dan para tua-tua berkata, kamilah menjadi saksi Tuhan. Kiranya membuat perempuan yang akan masuk ke rumahmu itu sama seperti Rahel dan Lea, yang keduanya telah membangunkan umat Israel. Biarlah engkau menjadi makmur di Efrata dan biarlah namamu termasyhur di Bethlehem. Keturunanmu kiranya menjadi seperti keturunan Peres, yang dilahirkan Tamar bagi Yehuda, dan karena anak-anak yang akan diberikan Tuhan kepadamu dari perempuan muda ini. 13. Lalu Boas mengambil Rut, dan perempuan itu menjadi istrinya dan diampuninya dia, maka atas karunia Tuhan perempuan itu mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau, dan hari ini dengan seorang penebus, termasyhurlah kiranya nama itu di Israel. 15. Dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih, sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya. Perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki. Dan Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya pada pangkuannya, dan dialah yang mengasuhnya. 17. Dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu, katanya, pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki. Lalu mereka menyebutkan namanya Obed. Dialah ayah Isai, ayah Daud. Kemudian pada bagian perikop yang kedua diberi judul Silsilah Daud, ayat 18-22, demikian firman Tuhan. Ayat 18, inilah keturunan Peres. Peres memperanakkan Hesron. Hesron memperanakkan Ram. Ram memperanakkan Aminadab. Aminadab memperanakkan Nason. Nason memperanakkan Salmon. Salmon memperanakkan Boas. Boas memperanakkan Obed. Obed memperanakkan Isai. Dan Isai memperanakkan Daud. Saudara, demikian pembacaan firman Tuhan kita di dalam kitab Rut pasal yang keempat pada bagian akhir kitab ini, dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-22. Bapak Ibu sekalian, mari kita bersama-sama, kita akan menelaah dan mempelajari firman Tuhan ini dari ayat pertama sampai dengan ayat yang terakhir. Nah, dalam perikop yang pertama tadi diberi judul tentang Rut yang menjadi istri Boas, ayat 1-17 ya. Saya ulangi lagi, firman Tuhan mengatakan demikian, Boas telah pergi ke pintu gerbang dan duduk di sana. Kebetulan lewatlah penebus yang disebutkan Boas itu. Lalu berkatalah Boas, hai saudara, datanglah kemari, duduklah di sini, maka datanglah ia, lalu duduk. 2, kemudian dipilihnyalah 10 orang dari para tua-tua kota itu, dan berkata, duduklah kamu di sini, maka duduklah mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca bersama-sama di dalam pasal 3, pasal sebelumnya, ayat yang ke-15, saudara-saudara, di sana dikatakan bahwa Boas pada pagi-pagi sekali, pada saat pagi, dikatakan mereka sekali lagi sudah pergi ke kota Bethlehem. Jadi pada pagi hari, dikatakan bahwa Boas sudah meninggalkan Bethlehem, pergi ke pintu gerbang. Saudara sekalian, pintu gerbang pada masa itu di Palestina pada umumnya adalah berhubungan dengan satu lapangan yang cukup luas. Saudara, dikatakan di sana merupakan sebuah tanah lapang yang cukup lebar, cukup luas. Nah, seperti dalam kota Roma yang lama, maka tempat itu merupakan tempat pertemuan ya bagi orang-orang Yahudi pada masa itu. Dapat disebut sebagai satu pasar, satu balai pengadilan ya. Demikian juga di satu kota di Israel, maka tempat itu dapat dikatakan bahwa sebagai tempat segala perkara umum itu dapat diselesaikan di tempat itu. Ya, di tempat yang tanah lapang tadi, mereka banyak orang-orang Yahudi di tempat itu, mereka bisa menyelesaikan perkara-perkara atau persoalan-persoalan yang ada dalam kehidupan mereka di lapangan, di dekat pintu gerbang itu, saudara sekalian. Nah, setiap orang yang keluar masuk dari kota itu, lewat pintu gerbang, maka dikatakan di sanalah pusat tempatnya orang-orang itu melakukan suatu bentuk pernyataan pergaulan hidup ya antara sesama umat Tuhan. Mereka bergaul di tempat itu, mereka mengadakan persidangan
di tempat itu, saudara-saudara, atau rapat dari para tua-tua itu dilaksanakan di tempat itu. Jadi untuk bertemu dengan penebus lainnya, kalau kita baca dalam pasal 3 ayat 12, ataupun untuk membicarakan perkara-perkara yang dialami oleh Naomi, maka Boas harus pergi ke tanah lapang itu, saudara-saudara. Dan baru saja ia berada di sana, di sepanjang pagar tembok kota dekat pintu gerbang itu, seringkali didirikan juga tempat duduk yang terbuat dari batu. Ya, jadi banyak tempat duduk digunakan orang-orang waktu itu untuk bisa saling bertukar pendapat, kemudian juga untuk bertukar pikiran di tempat itu, di lapangan itu, saudara-saudara. Dan baru saja ia berada di sana, di sepanjang pagar tembok kota dekat pintu gerbang itu, mereka katakan, lewatlah orang yang dimasukkan itu. Ya. Boas kemudian memanggil dia dan meminta dia duduk di sampingnya untuk diajak bercakap-cakap. Dalam hal ini, saudara-saudara, penulis tidak menyebutkan ya nama kaum yang terdekat ini. Walaupun Boas seringkali memanggil dia dengan menyebutkan sebuah nama. Ya, biasanya begitu. Nah, baru saja mereka duduk, Boas kemudian memanggil 10 orang tua-tua, ya, kepala kaum yang pada waktu umumnya adalah termasuk golongan yang memiliki kuasa, yang memerintah kota di tempat itu, di mana kesaksian lisan dari para tua-tua itu akan merupakan satu bentuk nyata bukti hukum apabila di kemudian hari timbul perselisihan. Jadi para tua-tua ini dapat menjadi satu saksi hukum bagi peristiwa yang dialami Boas pada waktu itu. Kemudian ayat ketiga dikatakan, lalu berkatalah ia kepada penebus itu, tanah milik kepunyaan saudara kita Elimelek hendak dijual oleh Naomi yang telah pulang dari daerah Moab. Jadi pikirku, baik juga hal ini ku sampaikan kepadamu sebagai berikut. Belilah tanah itu di depan orang-orang yang duduk di sini dan di depan para tua-tua bangsa kita. Jika engkau mau menebusnya, tebuslah. Tetapi jika engkau tidak mau menebusnya, beritahukanlah kepadaku, supaya aku tahu, sebab tidak ada orang yang dapat menebusnya, kecuali engkau. Yang sesudah engkau, aku, lalu berkatalah ia, aku akan menebusnya. Bapak Ibu sekalian, di dalam ayat yang ketiga dan keempat ini, Boas kemudian membuka pertemuan itu, percakapan itu, dan memberitahukan sebagai penasihat dari Naomi, bahwa wanita itu atas kehendaknya sendiri mau menjual apa yang menjadi miliknya. Tanah miliknya itu akan dijual karena memang terdesak dengan keadaan, ya, kondisi yang dialami oleh Naomi waktu itu, juga keadaan yang, situasi yang terjadi pada masa itu. Nah, dalam pemberitahuannya kepada penebus yang pertama itu, saudara-saudara, Boas menambahkan dengan segera ya bahwa ia sendiri bersedia untuk bertindak sebagai penebus, ya. Jika kaum yang terdekat ini tidak suka untuk melakukan sebagai penebus. Melihat keadaan seorang yang tidak menikah lagi dan yang dilindungi oleh Israel, maka sangat masuk akal lah, saudara, setiap orang yang mengakui hak Naomi atas tanah milik Elimelek juga sudah ia dan anak-anaknya itu mati. Kemudian ayat kelima, tetapi kata Boas, pada waktu engkau membeli tanah itu dan dengan Naomi, engkau memperoleh Rut juga, perempuan Moab, istri orang yang telah mati itu, untuk menegakkan nama orang itu di atas milik pusakanya. Saudara-saudara sekalian, penebus yang pertama itu dengan segera menerima usul tersebut, saudara ya, dalam akhir ayat yang keempat tadi dikatakan, ini mudah dia mengerti, ya, sebab ia ingat bahwa baik Naomi maupun Rut tidak mempunyai anak. Di ladang itu akan menjadi kepunyaannya di kemudian hari, di waktu nanti. Tetapi sudah itu, Boas memberitahukan bahwa Naomi mengajukan suatu syarat untuk penjualan itu. Ya, dikatakan orang yang bertindak sebagai penebus haruslah juga menurut syarat Naomi yang menikahi Rut. Nah, tujuan pernikahan itu adalah untuk menegakkan kaum Elimelek. Ya. Artinya tanah yang dibeli penebus tersebut nantinya akan diwariskan kepada keturunannya. Ya, hasil pernikahan
dengan Rut. Kita bisa baca dalam ayat yang kelima tadi. Kemudian dalam ayat ke-6, lalu berkatalah penebus itu, jika demikian aku ini tidak dapat menebusnya, sebab aku akan merusakkan milik pusakaku sendiri. Aku mengharap engkau menebus apa yang seharusnya aku tebus, sebab aku tidak dapat menebusnya. Bapak Ibu sekalian, penebus itu tidak bisa memenuhi persyaratan tersebut ya. Kemudian penebus menjelaskan kepada Boas bahwa jika ia memenuhi permintaan Boas, itu berarti ia merusak milik pusakanya sendiri. Ya, apa maksudnya? Maksudnya adalah sebagian harta penebus akan digunakan untuk membeli tanah dari Naomi, ya, serta memelihara Rut beserta dengan keturunannya. Nah, kemudian tanah yang dibeli itu nantinya tidak dapat diwariskan kepada keluarganya, tapi harus diwariskan kepada keturunan Rut. Oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, penebus meminta Boas untuk mengambil alih segala tugasnya. Ya. Ini adalah sesuatu yang bersikap wajar, sesuatu yang lumrah, ya. Karena ia tidak bersedia menebus, maka hak penebusan itu diserahkan kembali kepada saudaranya yang lain di dalam urutannya. Nah, jelaslah di sini Bapak Ibu sekalian bahwa Boas itu menduduki ranking kedua di dalam urusan tanah Naomi yang berasal dari Elimelek suaminya. Kemudian Bapak Ibu sekalian dalam ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-12 di sini berbicara tentang transaksi penebusan. Kita akan melihat dimulai dari ayat yang ke-7 dengan penjelasan tradisi sebagai berikut. Ya, ayat 7. Beginilah kebiasaan dahulu di Israel dalam hal menebus dan menukar setiap kali orang hendak menguatkan sesuatu perkara, maka yang sedang menanggalkan kasutnya sebelah dan memberikannya kepada orang lain, demikianlah caranya orang mensahkan perkara di Israel. Saudara-saudara sekalian, proses transaksi kemudian dimulai ya, dengan penjelasan tradisi transaksi waktu itu. Nah, penjelasan ini diungkapkan penulis kepada para pembacanya untuk memberikan gambaran tentang latar belakang proses transaksi pada waktu itu. Ini berarti bahwa pembaca kitab Rut pada zaman yang berbeda dengan zaman ketika Rut itu masih hidup, saudara-saudara. Pada waktu itu pengesahan suatu perkara dilakukan dengan pelepasan kasut dan yang berhak dan diberikan kepada pihak lain, kepadanya hak itu diserahkan. Memang peristiwa semacam itu hanya sekali ditulis, ya, tetapi ada semacam indikasi yang menunjukkan bahwa kasut itu menggambarkan beberapa hal. Ya. Salah satunya diantaranya adalah menggambarkan satu bentuk kepemilikan. Saudara-saudara, pelepasan dan pemberian kasut berarti penyerahan kepada hak kepemilikan kepada yang punya. Kita bisa membandingkan juga dalam Mazmur pasal 60 ayat yang ke-10. Nah, dalam hal ini penebus menyerahkan hak penebusan kepada Boas ya. Dengan menerima kasut itu, Boas memiliki hak untuk menebus tanah Naomi dari pihak Elimelek dan kemudian dia berhak menikahi Rut. Kemudian Bapak Ibu sekalian dilanjutkan di dalam ayat yang ke-8 yang berbicara tentang penyerahan hak secara lisan yang berkata demikian. Ayat 8, lalu penebus itu berkata kepada Boas, engkau saja yang membelinya dan ditanggalkannya kasutnya. Sama seperti Rut pergi ke rumah pengirikan yang menggambarkan permohonan perlindungan yang disertai dengan satu bentuk permohonan lisan. Ya. Demikian juga penebus Rut, kemudian ia secara lisan mengatakan engkau saja yang membelinya, kemudian ia melepas kasut serta menyerahkannya kepada Boas. Nah, kemudian dilanjutkan dengan adanya satu transaksi, ya, transaksi di sini sifatnya sah. Kita bisa membaca dalam ayat 9 sampai 12, ya, dikatakan demikian 9. Kemudian berkatalah Boas kepada para tua-tua dan kepada semua orang di situ, kamulah pada hari ini menjadi saksi. Segala milik Elimelek dan segala milik Kilion dan Malon, aku beli dari tangan Naomi.
10, juga Rut perempuan Moab itu, istri Mahlon, aku peroleh menjadi istriku untuk menegakkan nama orang yang telah mati itu di atas milik pusakanya. Demikianlah nama orang itu tidak akan lenyap dari antara saudara-saudaranya dan dari antara warga kota. Kamulah pada hari ini menjadi saksi. Saudara sekalian, kalau kita membaca dalam ayat yang ke-9 dan ayat 10 di sini, dikatakan Boas minta para saksi itu untuk meneguhkan, ya, memberikan kekuatan peneguhan begitu. Nah, dalam bagian ini Boas bukan saja minta peneguhan kepada 10 tua-tua yang memang menjadi orang-orang dipilih, ya, karena menjadi penatua itu memang kalau orang-orang betul-betul dipilih. Tetapi juga para hadirin lainnya yang waktu itu ada di pintu gerbang. Nah, Boas kemudian menjelaskan bahwa yang ditebusnya adalah milik Elimelek, yang pewaris-pewarisnya adalah Kilion dan Mahlon. Hal ini jelas karena secara logika Kilion dan Mahlon dahulu pernah tinggal di satu kota di Bethlehem. Alasan Boas menyebut nama Elimelek, kemudian Kilion dan Mahlon, mungkin juga untuk menunjukkan bahwa tanah itu adalah milik dari keluarga Elimelek. Alasan ini pula dipahami oleh pembaca kitab Rut pada waktu itu, saudara ya. Maksudnya adalah bahwa ladang itu tidak bisa menjadi milik Boas secara terus. Boas harus menyerahkan lagi kepada keluarga Elimelek dengan apa yang dinamakan tahun Yobel, ya, tahun pembebasan. Tetapi pada pasal yang ayat yang ke-10 dikatakan menyatakan bahwa Boas menikahi Rut untuk menegakkan keluarga Elimelek, saudara. Ya. Dalam hal ini Boas menjelaskan bahwa Rut orang Moab itu adalah istri Mahlon, anak daripada Elimelek. Nah, dengan demikian tanah yang dibeli Boas akan menjadi milik keturunannya dengan ikut dengan Rut. Anak Rut dipandang sebagai keturunan Elimelek yang ditegakkan oleh Boas. Nah, dalam ayat yang 11-12, kemudian kita akan melihat bagaimana para saksi itu bersedia ya, untuk memberikan peneguhan terhadap transaksi tersebut, ya, di mana para saksi itu kemudian menyatakan satu bentuk persetujuan, setuju dengan transaksi itu. Nah, kemudian para saksi memberkati Boas dan Rut, ya. Firman Tuhan yang berkata demikian dalam ayat 11-12. Dan seluruh orang banyak yang hadir di pintu gerbang dan para tua-tua berkata, kamilah menjadi saksi Tuhan. Kiranya membuat perempuan yang akan masuk ke rumahmu itu sama seperti Rahel dan Lea, yang keduanya telah membangunkan umat Israel. Biarlah engkau menjadi makmur di Efrata, dan biarlah namamu termasyur di Bethlehem. Ayat 12, keturunanmu kiranya menjadi seperti keturunan Peres, yang dilahirkan Tamar bagi Yehuda, oleh karena anak-anak yang akan diberikan Tuhan kepadamu dari perempuan muda ini. Bapak Ibu saudara sekalian, kita melihat dalam bagian ini bagaimana Rut didoakan supaya menjadi subur, ya, seperti Rahel dan Lea. Hal ini dapat dimengerti keterangan yaitu bahwa mereka berdua membangun umat Israel, ya. Yang dimaksudkan adalah bahwa kedua ibu itu memperanakkan 12 putra daripada Yakub. Nah, secara khusus nama Rahel ditaruh di depan. Mungkin dia ada persamaan dengan kisah dari Rut itu sendiri, ya, di mana Rahel disebut dikatakan sebagai wanita mandul. Ya, kita baca dalam Kejadian 29 ayat 31, tapi akhirnya mempunyai anak Yusuf dan seorang yang bernama Benyamin. Ya, Kejadian pasal 30 ayat 23 dan 24. Bapak Ibu sekalian, Rut juga tidak dijelaskan apakah mempunyai keturunan dari Mahlon atau tidak. Dan dalam hal ini diharapkan akan mempunyai keturunan daripada Boas, ya. Rahel sangat dikasih Yakub. Kalau kita baca dalam Kejadian 29 ayat 30, demikian juga Rut diharapkan itu bisa dikasih dari seorang bernama Boas. Kemudian Bapak Ibu sekalian, Boas juga didoakan, ya, supaya makmur dan menjadi termasyur. Pada masa Perjanjian Lama, kemakmuran dan kemasyuran itu merupakan tanda adanya berkat-berkat daripada Allah, saudara-saudara.
Nenek moyang Boas yang disebut adalah Peres, ya. Mungkin menunjukkan adanya kesamaan dengan Boas, saudara-saudara. Mereka sama-sama menikah dengan orang bukan Yahudi. Peres memperanakkan anak laki-laki dan Boas diharapkan memiliki anak laki-laki juga. Kemudian Bapak Ibu sekalian kita akan melihat di dalam ayat berikutnya, ayat 13 sampai 17, kita akan melihat bagaimana Rut itu berada di rumah Boas, ya. Nah, saudara-saudara, kalau kita membaca di dalam ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-17 di sini, kita bisa melihat isi daripada klimaks dari dua hal tersebut, ya. Yang pertama kita bisa melihat tentang bagian yang merupakan hasil akhir dari para saksi-saksi tadi, ya, sudah menyaksikan. Kemudian bagian ini yang kedua juga merupakan puncak dari kisah Rut, ya, dari kitab ini, saudara-saudara, ya. Rut yang menderita di Moab, kemudian bertahun-tahun dia bergumul, tidak memiliki seorang anak, tapi setelah ia mempunyai kepercayaannya kepada Allah dan pergi ke tanah perjanjian, mendapatkan kasih karunia Tuhan yang berupa perlindungan dari suami dan mendapatkan keturunan, ya. Nah, sekarang kita akan melihat saudara 13 sampai 16 di mana Rut itu menjadi istri Boas. 13. Lalu Boas mengambil Rut dan perempuan itu menjadi istrinya dan diambilinya dia, maka atas segala karunia Tuhan perempuan itu mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, dalam ayat 13 ini Rut dikaruniai dengan seorang putra, ya, seorang anak laki-laki. Ayat ini dimulai dengan kata lalu, ya, menunjukkan kelanjutan dari kisah usaha daripada Boas, ya, akan dibuka dengan pernyataan lalu Boas, ya, merupakan kelanjutan daripada ayat sebelumnya. Dalam ayat 13 ini Rut dikaruniai seorang putra, saudara, ya. Ada terjemahan lain yang dimulai dengan kata jadi, yang menunjuk kepada satu bentuk kesimpulan, ya. Boas mengambil Rut menjadi istrinya. Lah urut-urutannya kisahnya sebagai berikut, saudara. Kalau kita memperhatikan, Boas itu pertama kali dia menikahi Rut, ya, dalam ayat 13 bagian A. Kemudian Boas kemudian menghampiri Rut, kemudian Allah mengaruniai Rut seorang putra. Kemudian pernikahan Rut merupakan hasil usaha Naomi dan Rut di pasal yang ketiga. Dan kemudian di dalam pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai 13, di sini kita melihat bagaimana usaha Boas untuk bisa menikahi Rut. Dan di atas itu semuanya, selebihnya itu adalah merupakan anugerah atau karunia daripada Tuhan sendiri. Kemudian dalam ayat yang ke-14 sampai 16, di sini kita bisa melihat tentang satu bentuk pernyataan bagaimana Naomi mendapatkan juga kebahagiaan di dalam hidupnya, saudara, ya. Katakan 14, sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasyurlah kiranya nama anak itu di Israel. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kelahiran anak laki-laki itu bukan saja merupakan kasih karunia, ya, anugerah yang Tuhan berikan kepada Rut, tapi juga merupakan satu berkat tersendiri yang Allah berikan kepada Naomi, saudara, ya. Ada satu bentuk kebahagiaan Naomi yang dinyatakan oleh para tetangganya, ya, tetangganya memuji Tuhan, ya, di mana mereka memuji-muji Tuhan, ya, dalam ayat 14 tadi, yang dapat dikatakan sebagai satu bentuk pernyataan sukacita yang sangat luar biasa, ya, karena tanpa adanya pernyataan Tuhan tentu mereka tidak akan bisa memuji Tuhan, ya, tapi karena anugerah Tuhan yang dirasakan oleh Naomi dan tetangganya, mereka bisa melihat adanya satu sukacita yang luar biasa yang terjadi melalui peristiwa itu, ya, sehingga dikatakan banyak orang itu memuji Tuhan. Banyak orang mengingat-ingat akan segala kebaikan dan kemurahan Tuhan yang sangat luar biasa. Nah, dalam peristiwa ini banyak wanita itu kemudian memuji Tuhan, ya, memuliakan nama Tuhan. Seperti ada semacam pujian, kebangunan rohani di tempat itu, saudara, ya, karena peristiwa yang sungguh-sungguh membawa nama Tuhan itu dimuliakan. Mereka memuji Tuhan karena perbuatan baik Allah sendiri yang beranugerah
kepada Naomi. Perbuatan Tuhan adalah menolong Naomi pada masa tua itu. Ya. Pada masa tuanya itu Tuhan memberikan pertolongan anugerah yang sangat luar biasa. Ini sesuatu bentuk keajaiban Allah, bentuk pertolongan kasih Allah yang sedemikian rupa dinyatakan Allah kepada Naomi. Ya. Naomi yang telah kehilangan 2 orang anak itu, anak laki-laki, dan kemudian mendapatkan satu pertolongan Tuhan. Tuhan tidak pernah membiarkan orang-orang yang percaya kepada Allah yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Dalam hal ini kita bisa melihat bagaimana kasih Tuhan itu terus dinyatakan dalam kehidupan seorang bernama Naomi. Nah, penulis rupanya sudah menekankan dengan kata telah, ya, yang berarti masa lampau. Walaupun masa lampau yang dekat, kemudian diangkat, dirangkai dengan kata rela, yang menjelaskan kasih karunia yang begitu sangat besar sekali, sangat mulia sekali, saudara. Adanya anak laki-laki merupakan karunia Tuhan, anugerah yang telah dijanjikan, yang telah dijelaskan di atas, yang jelas dimengerti sebagai satu bentuk pemberian daripada Allah. Anugerah Allah diberikan kepada Naomi, yang sebetulnya tidak layak menerima hal ini adalah pribadi-pribadi mereka. Mereka tidak layak, baik Boaz, Rut, Naomi, tidak layak menerima segala kebaikan Tuhan. Tapi justru dalam situasi kondisi sangat sulit itulah mereka mendapatkan anugerah karunia yang luar biasa. Tuhan anugerahkan kepada mereka. Pemberian merupakan karunia yang masih ditambah lagi dengan kata hari ini, menjelaskan pada bagian akhir segala penderitaan Naomi itu telah berakhir, ya, telah yang begitu lama sekali akan berakhir, ya. Dalam ayat 14 ini mereka mengharapkan anak yang baru lahir itu akan menjadi anak yang termasyur, ya, bagi umat Tuhan yang di Israel pada waktu itu. Jadi harapan mereka, harapan wanita-wanita itu memang terpenuhi, ya, walaupun mungkin mereka tidak mengalaminya. Dalam pasal 4, 17, 22 diterangkan bahwa anak itu bernama Obed yang mempunyai cucu bernama Daud yang merupakan seorang raja Israel yang terkenal yang nanti akan menurunkan Yesus Kristus juru selamat kita semuanya. Dengan terkenalnya Daud tentu saja membawa nama kakeknya sehingga kakeknya ikut menjadi terkenal, ya, Daud terkenal. Dan memang demikian karena namanya tertulis di dalam kitab ini, saudara. Ayat 15, dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih, sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya perempuan yang lebih berharga bagimu dan 7 anak laki-laki. Saudara sekalian, mereka mengharapkan bahwa anak itu akan melindungi Naomi pada masa tuanya, ya, karena pada masa tua bagi umat Israel itu sangat membutuhkan adanya penolong lain, membutuhkan adanya orang-orang bisa memberikan penopang di dalam hidupnya. Karena anak laki-laki merupakan sebagai simbol bagi orang Israel, di mana pada masa tua seorang wanita itu bisa menjadi tempat di mana bernaung, berlindung dari berbagai macam hal-hal yang dia perlukan, saudara. Ada 2 hal yang diharapkan di sini. Yang pertama, Naomi akan disegarkan jiwanya, mengalami satu pemulihan, penyegaran jiwa. Dan yang kedua, Naomi akan dipelihara anak ini pada masa putih rambutnya. Ketika sudah mulai tua, usur, maka Naomi akan dipelihara oleh anak ini. Adalah suatu berkat yang sangat luar biasa, ya, apabila seorang memiliki umur yang panjang dan diungkapkan dengan kalimat putih rambutnya. Ya, Naomi sudah putih rambutnya sedemikian rupa. Naomi diharapkan memiliki umur yang panjang dan kemudian juga menjadi pribadi yang dapat terpelihara sedemikian rupa, bukan hanya tua secara usia tapi juga dipelihara dalam masa tuanya. Abraham memberikan contoh dari pengalaman ini, ya, ketika Abraham meninggal pada usia 175 tahun. Sudah tua sekali, telah putih rambutnya, tua dan suntuk umurnya, ya. Kejadian pasal 25 ayat 7 dan 8. Naomi didoakan oleh wanita Bethlehem supaya mendapatkan berkat seperti itu, saudara. Itu menjadi harapan daripada Naomi. Mereka juga mengatakan bahwa semua berkat itu karena kasih Rut kepada Naomi. Ada pernyataan kasih yang sangat luar biasa antara seorang anak menantu dengan ibunya.
Saudara, ya. Di sini masih disebut sebagai menantu Naomi, yang sebenarnya adalah mantan daripada menantu, karena suaminya sudah meninggal. Kisah Rut, orang non-Yahudi kepada Naomi, diakui oleh para wanita itu sebagai satu bentuk alasan Naomi itu diberkati oleh Tuhan. Bahkan dikatakan Rut melebihi 7 anak laki-laki. Bapak Ibu sekalian, pernyataan ini sangat luar biasa, yang mengingat bahwa anak laki-laki bagi orang Yahudi itu adalah berkat yang tidak terhingga, berkat yang luar biasa diberikan Allah kepada anak laki-laki yang nantinya menjadi pewaris dari garis keturunan itu, saudara. Naomi memang kehilangan 2 anak laki-laki, tapi sekarang dia beroleh 1 anak laki-laki yang dilahirkan oleh seorang non-Yahudi yang begitu sangat mengasihi Naomi. Saudara, ya, luar biasa sekali. Merupakan satu berkat anugerah yang Tuhan berikan kepada Naomi secara pribadi. Kemudian pada bagian yang nats terakhir, perikop yang terakhir dikatakan mereka mengatakan bahwa Naomi memiliki anak laki-laki, ya. 16, 17 dikatakan, dan Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya pada pangkuannya dan dialah yang mengasuhnya. 17, dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu, katanya, pada Naomi telah lahir seorang laki-laki, lalu mereka menyebutkan namanya Obed, dialah ayah Isai, ayah Daud. Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, dalam ayat yang ke-16 dan 17 di sini menjelaskan dengan jelas bahwa Naomi memelihara anak laki-laki Rut sebagai anaknya, ya, walaupun yang dimaksud tentu saja yang dia sebagai satu bentuk ibu yang mengasuhnya, ya, sebagai pengasuh begitu, saudara. Keterangan ini menyatakan bahwa Naomi sungguh diberkati oleh Tuhan, diberkati Allah sedemikian rupa. Para wanita mengatakan bahwa Naomi mendapatkan anak laki-laki mereka, kemudian memberi nama Obed. Sampai di sini sebenarnya sudah sangat jelas bahwa Naomi mendapatkan kebahagiaan yang begitu sangat luar biasa, saudara, sukacita yang begitu sangat luar biasa yang telah diberikan Tuhan, ya, yang memberikan kepada anaknya laki-laki. Namun penulis menjelaskan kebahagiaan yang luar biasa itu dengan mengakhiri tulisannya dengan kalimat dialah ayah Isai, ayah daripada Daud. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, sebagai bagian dari perikop yang terakhir, kita bisa melihat dalam ayat yang ke-18 sampai ayat terakhir, ayat 22, yang menceritakan tentang silsilah daripada Daud. Ini penting, saudara, untuk kita bisa memahami dan mengerti tentang keberadaan daripada keturunan daripada Daud, silsilah Daud. Dapat dikatakan juga bahwa Rut menjadi ibu Obed atau nenek daripada Daud itu sendiri. Demikian dalam ayat yang 18-22 dikatakan sebagai silsilah Daud, ya. Inilah keturunan Peres, Peres memperanakan Hesron, Hesron memperanakan Ram, Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Nason, Nason memperanakan Salmon, Salmon memperanakan Boas, Boas memperanakan Obed. Ayat 22 yang terakhir, Obed memperanakan Isai dan Isai memperanakan Daud. Bapak Ibu sekalian, dengan menuliskan dalam kalimat dialah ayah Isai, ayah Daud, sebenarnya sangat jelas bahwa kisah Rut itu telah berakhir dengan satu peristiwa yang sangat menyenangkan, ya, happy ending, saudara, ya. Bagian terakhir juga menuliskan silsilah Daud ini rupanya tambahan atau juga penegasan atas kalimat yang terakhir dari pasal 4 ayat yang ke-17. Setidak-tidaknya sudah ada 2 hal yang terdapat dalam sisi lain dapat kita perhatikan, saudara, ya. Yang pertama, mengapa dimulai dengan Peres, kok bukan dengan Yehuda, ya, saudara, ya. Jika penulis bermaksud menjelaskan bahwa Daud raja Yahudi sesuai dengan berkat nenek moyangnya, maka Yakub seperti tertulis di dalam kitab Kejadian pasal 49, ya, ayat 5 sampai ayat yang ke-12, tentulah dimulai dengan nama Yehuda, ya. Nah, kemudian dari generasi Peres sampai kepada Daud adalah waktu yang cukup lama sekali, saudara. Waktu yang sangat panjang sekali yang tak mungkin hanya 10 keturunan seperti yang telah tertulis di dalam silsilah ini, saudara-saudara. Dua hal itu beberapa penafsir menjelaskan sebagai berikut, saudara, ya.
Yang pertama, nama Peres diletakkan pada nomor yang pertama, kemungkinan besar memiliki kemiripan dengan kisah daripada Obed ya dalam cerita Rut dan Boas kali ini yang kita bahas. Peres adalah anak Yehuda dan Tamar itu bukan daripada keturunan orang Yahudi. Kemudian untuk kepentingan supaya mudah diingat serta satu bentuk kesimetrisan, diambillah nama-nama penting serta jumlah yang menggunakan angka-angka tertentu, saudara. Misalnya 5, 10 ya, dalam silsilah ini, atau 7, 14 dalam Injil Matius. Dengan demikian, beberapa nama itu memang tidak dimaksudkan di dalam Alkitab, dalam penulisan kita. Kemudian silsilah ini tidak semata-mata untuk mendaftarkan nama, saudara ya, tapi tekanannya adalah pada bentuk kesetiaan, kesungguhan pribadi tersebut, saudara-saudara, ya kepada Allah, ya atas pilihannya terhadap Daud yang nantinya akan menurunkan seorang yang bernama Mesias, juru selamat, penebus kita bersama-sama. Itu bisa kita lihat di dalam Matius pasal yang pertama, dalam ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-18. Nah, kemudian juga, saudara, silsilah ini juga untuk menghormati Boas yang rela memberikan satu bentuk penebusan kepada Rut ya, demi menegakkan keluarga Mahlon. Kemungkinan alasan inilah menyebabkan Boas itu diletakkan pada nomor yang ke-7, saudara, kalau kita perhatikan ya di dalam silsilah ini. Bapak Ibu sekalian, demikianlah pembahasan kitab Rut pada kesempatan siang hari ini yang dapat kita pelajari dari pasal yang keempat ini, saudara. Semoga menjadi berkat bagi kita semuanya. Tentunya harapan kita adalah kita semua dapat memahami dan mengerti kitab Rut dengan lebih baik lagi. Dan nanti pada malam hari kita akan kembali, kita akan belajar bersama-sama, mendengarkan ulasan-ulasan penyampaian firman Allah kembali dari Bapak Penatua kita, Insinyur Indra Haryanto, yang akan memperjelas bahwa kita semakin mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kitab Rut pada bagian pasal terakhir, pasal 4 ini. Demikian Bapak Ibu sekalian, dapat kami sampaikan kepada saudara sekalian, kiranya kita mendapatkan berkat-berkat daripada Tuhan sendiri. Tuhan akan menolong kita dan menyertai kita di dalam pembahasan kitab-kitab berikutnya. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih jikalau Tuhan sudah menyertai kami di dalam pembacaan bagian akhir kitab Rut pasal yang keempat. Tuhan, kami berdoa biarlah Engkau menolong kami semuanya untuk bisa memahami kebenaran firman-Mu dengan baik. Kami sadar ya Tuhan, tanpa penerangan, pengilhaman daripada Roh Kudus, kami jangan bisa memahami firman-Mu dengan baik. Tolong kami Bapa, kami semakin mengerti kebenaran firman dan kami melakukan kehidupan kami hari lepas sehari. Terima kasih Bapak, bin sertai. Sebentar malam kami akan kembali mendengarkan ulasan-ulasan penyampaian firman Tuhan dari Pak Penatua Indra Haryanto. Tuhan akan memberkati hamba-Mu dan boleh menjadi berkat bagi kami semua sebagai jemaat untuk belajar firman Allah dengan lebih baik. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus menaikkan segala syukur dan doa kami pada siang hari ini. Haleluya. Amin. Selamat siang, Tuhan memberkati kita semuanya.